Salam. Perkenalkan, nama saya Ima Kusmawati Hidayat. Saya adalah dosen dari Departemen Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, dengan NIDN 001-011-8704. Video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen SMART 2022, PDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya jelaskan di sini adalah animasi 2 dimensi. Kode mata kuliahnya adalah NGAN 612 yang ada di semester 3 dengan bobot 3 SKS dan 4 CS. Di kampus kami, jamnya 1 jam CS-nya adalah 50 menit. Jumlah pertemuannya adalah 16 yang terbagi dari 14 pengajaran tatap muka dan 2 ujian. Kemudian metode pembelajarannya terbagi menjadi 2, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus mahasiswa dan dosen melakukan pertemuan di kelas offline. Kemudian asinkronus pengerjaan di rumah masing-masing, karena pada pertemuan ini kami gunakan untuk pengumpulan karya secara online. Kemudian untuk CPL atau capaian pembelajaran dari mata kuliah animasi 2 dimensi dapat dilihat di sini. Yang pertama, dari aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu bersaing dan beradaptasi terhadap perkembangan industri bidang media terapan dan animasi baik nasional maupun internasional. Kemudian nomor 2, untuk di keterampilan umum, mahasiswa mampu membuat animasi 2 dimensi sesuai dengan prinsip animasi. Yang ketiga, keterampilan khusus, mampu merancang desain karakter animasi berdasar pada prinsip desain karakter dan yang digunakan pada animasi pendek 2 dimensi. Kemudian untuk pengetahuan, diharapkan mampu menguasai keterampilan untuk menghasilkan karya media terapan 2 dimensi dalam pola produksi individu maupun berkelompok. CPMK-nya atau capaian mata kuliah, jadi di sini adalah tujuan yang akan dicapai dalam mata kuliah ini. Mahasiswa mampu membuat animasi 2 dimensi berdasar pada prinsip animasi dan prinsip desain karakter melalui tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi, baik tradisional maupun digital dalam pola pengerjaan individu maupun berkelompok. Kemudian di sub CPMK, sub capaian mata kuliah. Yang pertama, mampu memahami secara animasi dan teknik dasar pembuatan animasi tradisional. Yang kedua, mampu memahami dan menerapkan solid drawing untuk menggambar karakter animasi. Yang ketiga, mampu menerapkan prinsip dasar pembuatan karakter animasi. Yang keempat, mampu memahami 12 prinsip animasi. Yang kelima, mampu menerapkan 12 prinsip animasi pada animasi tradisional flipbook. Selanjutnya, mampu memahami praproduksi animasi yang terbagi menjadi skrip, storyboard, dan animatic storyboard. Selanjutnya, mampu memproduksi animasi dengan pengerjaan digital. Dan yang terakhir, mampu mengkombinasikan file animasi yang memiliki sound effect, filter effect, dan rendering. Kemudian di mata kuliah animasi 2 dimensi ini, metode pembelajarannya adalah project-based learning dan student-centered learning. Jadi mahasiswa diminta untuk aktif, tidak hanya aktif mengerjakan tugas, tapi juga aktif di perkuliahan. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah bobot penilaian. Jadi supaya mahasiswa tahu bagaimana sistem penilaian yang ada di UM. Bisa dilihat di sini bahwa nilai A adalah nilai yang range-nya antara 85 hingga 100, kemudian dilanjutkan dengan nilai A-, yaitu 80 hingga 84, B+,
nilai range antara 75 hingga 79. Kemudian selanjutnya adalah B, nilai yang 70 hingga 74. B min, nilai antara 60 hingga 64. C plus 60 hingga 64. Kemudian C, nilai 55 hingga 59. Nilai D, ini sebenarnya nilai yang sudah tidak mungkin lulus, ya. Range-nya adalah 40 hingga 54 dan nilai E yaitu di bawah 40. Kemudian ketentuan dalam perkuliahan ini jadi mengacu pada pedoman pendidikan UM yang meliputi tata cara perkuliahan, kehadiran, UTS, UAS, penilaian, dan sebagainya. Jadi perkuliahan meliputi tatap muka, pengerjaan tugas, dan presentasi dari dosen. Pengumpulan setiap tugas harus sesuai dengan ketentuan masing-masing tugas. Sehingga adanya keterlambatan pengumpulan tugas tentu saja akan mengurangi nilai. Termasuk pengumpulan tugas yang bukan atau plagiasi, ya, yang bukan karya mahasiswa sendiri, tentu saja kadang tidak hanya akan mengurangi nilai, tapi bisa membuat mahasiswa tidak lulus. Kemudian mahasiswa diharapkan datang tepat waktu, mahasiswa diharapkan menggunakan pakaian yang sopan. Kemudian nilai akhir adalah nilai final, jadi tidak bisa berubah. Ini yang perlu mahasiswa ingat, ketidakhadiran mahasiswa lebih dari 20% atau 4 kali tidak masuk dianggap mengundurkan diri. Kemudian di sini mahasiswa bisa mengamati RPS atau rencana perkuliahan 1 semester. Di minggu pertama, dengan sub CPMK yang sudah dijelaskan sebelumnya, mahasiswa dapat mengetahui kontrak perkuliahan dan RPS 1 semester. Kemudian, perkuliahan ini dilakukan secara offline, ya, dan diharapkan mendapat pengalaman belajar yaitu memahami sistem perkuliahan 1 semester. Di minggu kedua, di sini dengan sub CPMK mampu memahami sejarah animasi dan teknik dasar pembuatan animasi tradisional. Bahan kajiannya adalah sejarah animasi, kemudian strateginya adalah penjelasan tentang pengantar animasi, dan pengalaman belajarnya adalah memahami sejarah animasi dan teknik dasar pembuatan animasi tradisional. Kemudian mahasiswa juga diminta untuk melihat beberapa contoh teknik pembuatan animasi dari masa ke masa. Dan indikator capaiannya adalah mahasiswa dapat mengidentifikasikan tipe animasi tradisional dan cara kerjanya. Kemudian instrumen penilaiannya adalah keaktifan dari mahasiswa. Pada minggu ketiga dan keempat, dengan sub CPNK mampu memahami dan menerapkan solid drawing untuk menggambar karakter animasi. Jadi pengalaman belajarnya adalah dapat menerapkan teori solid drawing pada pembuatan pose karakter, dan minggu selanjutnya adalah menerapkan solid drawing pada pembuatan karakter turnaround atau berputar. Dan indikator capaiannya adalah dapat membuat pose karakter dengan teknik yang cepat dan teknik yang tenang, kemudian dapat membuat gambar karakter turnaround dengan tepat. Jadi di minggu ketiga dan keempat ini mahasiswa praktek menggambar menggunakan teknik solid drawing. Kemudian di sini mahasiswa bisa melihat bahwa bobot penilaiannya adalah 10%. Jadi total nanti ada 10% untuk bobot penilaiannya. Di minggu kelima, sub CPMK-nya adalah mampu menerapkan prinsip dasar pembuatan karakter animasi, di mana materinya adalah prinsip dasar karakter. Pengalaman belajarnya adalah dapat menerapkan prinsip dasar karakter pada pembuatan karakter animasi. Untuk indikator pembelajarannya, mahasiswa diharapkan dapat membuat satu karakter animasi menggunakan prinsip siluet, shape, proportion, dan pose. Kemudian, mahasiswa diminta untuk praktek menggambar karakter dengan bobot penilaian 5%. Di minggu selanjutnya, di minggu ke-6, sub CPMK-nya adalah mampu memahami 12 prinsip animasi. Materinya adalah 12 prinsip animasi, keyframe, dan in-between. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tersebut, dan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar, yaitu mereka dapat membedakan 12 prinsip animasi, kemudian memahami keyframe,
dan in between, serta diharapkan dapat memahami kegunaannya. Nah, pada di sini mahasiswa diminta untuk menelaah atau mengingat apakah sudah memahami teknik tentang 12 prinsip animasi, sehingga di akhir perkuliahan mahasiswa akan melakukan tes analisis 12 prinsip animasi dan ada skor atau bobot 5%. Di minggu 7 dan 8 dengan sub CPMK mampu menerapkan 12 prinsip animasi pada animasi tradisional flipbook, mahasiswa mendapatkan teori tambahan dengan punching ball, yaitu bagaimana menerapkan 12 prinsip animasi pada pembuatan punching ball. Di minggu ke-8, mahasiswa menerapkan 12 prinsip animasi untuk menggambar box cycle. Di minggu ke-9, mahasiswa diminta untuk menerapkan 12 prinsip animasi untuk praktek membuat atau menggambar jump dan run cycle. Jadi, pengalaman belajar mahasiswa adalah dapat membuat animasi tradisional dengan cara flipbook yang menjadi dasar teknik pembuatan animasi digital. Jadi, selama 3 minggu ini, mahasiswa akan melakukan praktek menggambar punching ball, box cycle, jump and run cycle dengan bobot penilaian masing-masing minggu selama 3 minggu ini masing-masing adalah 5%. Kemudian pada pertemuan ke-10 mahasiswa akan melakukan ujian tengah semester atau UTS, di mana pengalaman belajarnya adalah mahasiswa dapat menyatukan pembelajaran sebelumnya tentang 12 prinsip animasi untuk menjadi sebuah animasi sequence digital. Kemudian pada UTS ini mahasiswa juga diharapkan dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang dilakukan sebelum UTS. Jadi mengumpulkan semua tugas yang diberikan gitu ya. Pembelajaran dilakukan secara online. Jadi mahasiswa bisa mengumpulkan dengan email mengerjakannya, dan karena ini UTS maka bobot penilaiannya menjadi lebih tinggi ya. Jadi ada 15%. Setelah UTS, mahasiswa masuk ke praproduksi animasi. Di sini dipelajari dulu bagaimana praproduksi animasi itu. Jadi yang dipelajari adalah tentang skrip, pembuatan skrip, kemudian storyboard, dan animatic storyboard. Jadi selama 2 minggu mahasiswa akan praktek membuat skrip animasi yang tugasnya bisa dilakukan secara berkelompok, dan kemudian mahasiswa mencoba untuk menggunakan software animasi 2 dimensi untuk pembuatan storyboard yang animatik. Jadi akan ada pembuatan storyboard yang tradisional, kemudian dimasukkan menjadi storyboard yang animatik. Di sini perkuliahan dilakukan dengan praktek menggambar secara manual dan digital dengan bobot penilaian selama 2 minggu ini totalnya adalah 10%, dan pembelajaran dilakukan secara offline. Kemudian setelah pertemuan 11-12 tentang praproduksi, mahasiswa melanjutkan untuk memproduksi animasi dengan pengerjaan digital dengan tema produksi animasi. Jadi selama 2 minggu itu mahasiswa diharapkan dapat memproduksi animasi menggunakan teknik frame by frame atau teknik twin, menggunakan software secara individu maupun bisa berkelompok juga. Jadi indikator pembelajarannya adalah mahasiswa dapat mengolah file praproduksi animasi tugas sebelumnya menjadi file digital menggunakan software animasi 2 dimensi. Kemudian mahasiswa juga bisa praktek di kelas menggambar animasi dari video yang sudah direkam, kemudian berlatih untuk terus menggambar menggunakan pen tablet ataupun menggunakan tab atau iPad yang dia punya, selama itu untuk melatih kemampuan menggambar digital. 2 minggu ini tetap mahasiswa akan praktek di laboratorium, dan selama 2 minggu ini bobot penilaiannya adalah 10%. Kemudian di minggu 15 dan 16 ini adalah minggu UAS. Jadi di minggu ke-15 ini mahasiswa akan mempersiapkan UAS dan mencoba mempelajari tentang pasca produksi. Jadi mahasiswa masih bisa terus untuk berlatih menggambar, menyelesaikan project yang sebelumnya dikerjakan
sambil kemudian dapat mulai mengkombinasikan filenya animasi ya, diberi sound effect, kemudian diberi filter, dan ada teknik yang terakhir yaitu merender. Nah, karena ini adalah UAS, ujian akhir semester yang sangat penting, jadi bobot penilaiannya tentu saja lebih besar, yaitu 30%. Dan di sini mahasiswa bisa melakukan perkuliahan secara offline di kampus untuk menyelesaikan tugasnya di lab komputer, maupun mahasiswa bisa mengerjakan di rumah secara online. Oke. Berikutnya adalah video dari perkuliahan pertemuan ke-7 dari mata kuliah animasi 2 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita ada di pertemuan ketiga. Ya, minggu lalu kalian sudah belajar prinsip animasi juga, tapi prinsip animasinya yang bagian pertama. Ya. Nah, kita lanjutkan ke prinsip animasi selanjutnya. Jadi kita hari ini tuh akan belajar prinsip animasi itu jumlahnya ada 12. Ya. Nah, ini coba kalian lihat. Kemarin kita sudah belajar ini. Saya mau mengingatkan aja gitu ke kalian. Masih ingat nggak ini prinsip apa? Ya, Mbak? Timing. Oke. Nah, coba kalau yang ini, kalian lihat nih, udah ada toolnya sebenarnya, ya, gerakannya begini. Nah, itu prinsip apa? Ada yang bisa jawab? Oke. Nah, jadi sama ya, ini juga kan. Jadi kalian bisa lihat. Kemarin kita sudah praktek menggambar prinsip animasi ini ya. Jadi kalian membuat gerakan tangan, terus itu tuh gerakan tangannya nggak lurus seperti ini gitu ya. Karena kita manusia kan, kita gerakannya nggak ada yang gini gitu kan. Kita pasti membuat gerakan itu lentur atau lengkung. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di pertemuan kali ini kita belajar prinsip animasi bagian 2. Jadi ada squash and stretch, ya, gerakan penambahan efek lentur, kemudian ada follow through and overlapping action, kemudian ada secondary actions, dan ada stacking. Nah, ini yang pertama. Jadi di sini ada prinsip squash and stretch. Dari artinya aja dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, squash and stretch itu kalian udah pasti tahu maknanya apa, kan? Jadi dari gambar ini juga kalian bisa membayangkan bahwa gerakan animasi itu seperti apa. Kalau kalian nonton film animasi, pasti paham ya, maksudnya gerakan seperti ini itu, prinsip itu selalu ada. Kalau nonton film Tom and Jerry, wah ini banyak sekali ya. Karena misalkan si Jerry dilempar ya, dia bisa jadi bola terus melengkung kemana-mana. Kayak gitu. Jadi prinsip ini yang cukup penting gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih contohnya ketika diaplikasikan di dalam karakter. Tadi kan kalian lihat contohnya di bola. Nah, ini coba kemudian dimasukkan dalam karakter dan bentuknya bisa seperti ini. Ya kan? Kalau kalian nonton film animasi kemudian ada karakter bentuk lingkaran dan dia hanya kaku, itu kan kayak kurang gitu ya, feel-nya itu sangat kurang. Nah, makanya adanya prinsip ini, nah itu ini ya. Jadi penerapan squash and stretch pada benda hidup akan memberikan efek yang dinamis. Nah, sementara misalkan kalian menambahkan efek squash and stretch ini pada benda mati, misalkan karakternya bola atau benda mati lainnya ya, akan membuatnya tampak atau berlaku seperti benda hidup. Jadi yang kalau misalkan benda hidup dikasih squash and stretch, dia akan semakin dinamis. Nah, kalau yang benda mati, dia akan tampak seperti makhluk hidup. Nah, ini. Jadi contoh penggunaan squash and stretch dalam pembuatan animasi. Kalian lihat badannya itu sangat lentur ya. Jadi kalau misalkan dia lompat itu nggak bulatnya nggak tetap, gitu kan? Tapi dia bisa melentur, kemudian ketika sampai ke daratan dia bisa apa ya, kayak gepeng gitu kan. Nah, sama juga dengan karakter apa ya ini ya, kucing tapi atau rakun atau anjing kayaknya ini. Nah, dia gemuk, lucu, ya bulat,
kemudian dikasih efek spontanious reaction. Jadi kalau misalkan ini dilihat ke anak kecil atau mungkin kalian orang besar, itu pasti kayak jadi gemes juga gitu kan. Jadi senang dengan karakter ini. Jadi penting banget nih prinsipnya. Kemudian ini ada prinsip selanjutnya, yaitu secondary action. Kalau di prinsip yang tadi udah jelas ya. Nah, secondary action, jadi gerakan tambahan yang menguatkan gerakan utama. Nah, kita kan manusia kalau kita jalan, bergerak, itu kan kita pakai baju, kita punya rambut misalkan, atau mbak-mbaknya pakai kerudung. Nah, itu kan pasti ada gerakan tambahannya juga gitu. Nah, jadi kayak contohnya nih, dia berjalan, tangannya ikut melambai, kan gitu kan ya. Terus rambutnya ikut bergerak. Jadi misalkan saya jalan kan pasti rambut saya ikut bergerak. Nah, atau misalkan contohnya ini gambar orang sedang apa nih, nyanyi atau mendengarkan lagu saking serunya gitu ya. Nah, dia bergerak, nah itu tangannya bergerak juga. Kita kan biasanya ada gerakan tambahan gitu. Kayak saya ngomong nih, saya ngomong, terus tangan saya ikut bergerak kan. Contohnya ini, misalkan kalian nervous nih nungguin dosen yang belum datang gitu ya, misalkan lagi sidang skripsi kayak nunggu sesuatu gitu ya. Nah, itu kan cemas nih biasanya. Ketika kalian bikin film animasi, seharusnya ada prinsip ini, karena kalau misalkan sudah menunggu cemas, terus kurang ada penambahan efek secondary action, itu kayak ngapain dia gitu aja gitu kan. Nah, kalau ada efek tambahan itu kayak, wah kelihatan dia cemas, terus badannya kayak tangannya tinggi. Sama juga ketika kita membuat gerakan karakter yang lain gitu ya, kayak misalkan si anjing ini tadi kan, misalkan dia berjalan atau cewek ini sedang berputar, kemudian roknya bergerak, dan juga karakter ini misalkan, jadi dia sedang menggunakan jaket ya, kira-kira ada gerakan tambahan apa selain gerakan utamanya adalah memakai jaket. Nah, terus ini ada prinsip selanjutnya, yaitu follow through and overlapping action. Oke. Di sini kalian bisa melihat nggak bedanya pergerakan? Ini ada dua karakter yang sama, pakai baju warna yang sama, rambut yang sama. Ada yang menggunakan prinsip follow through dan overlapping, ada yang tidak. Kelihatan ya bedanya? Kelihatan banget. Jadi pasti kalian semua ingin meraih, misalkan membuat animasi gerakan yang ini pasti kan sangat natural. Kalau kita lompat nih rambutnya kayak gini kan kaku gitu kan ya, jadi nggak sangat natural. Terus roknya dia udah bergerak sih, tapi kayak jadi ketika kita kan kalian nih bayangin, misalkan kalian lagi melakukan gerakan ini, atau mungkin kucing atau mungkin anjing, hewan gitu ya, yang melompat. Ketika kita berhenti, habis melompat ya berhenti, itu kan pasti ada gerakan tambahan mas ya. Badan kita berhenti, tapi rambut masih berjalan kan, terus baju masih bergerak. Nah itu ada di prinsip ini. Jadi contohnya yang tadi ya, jadi ketika tubuhnya dari karakter itu berhenti tiba-tiba gitu ya, tapi semua bagian elemen pada tubuh karakter itu tidak serta-merta berhenti. Jadi akan melanjutkan ke arah gerak yang sama. Jadi contoh yang tadi kan ada karakter, nah ini kalau sama simpel ya, misalkan ada bola atau lingkaran, terus ada kayak rambut atau apa ini ya istilahnya, karet atau apa. Nah ini yang stiff ya, jadi kaku banget ketika bergerak, set gitu. Tapi ketika dibuat animasi itu kan kita, kalau kalian ingat kemarin kita belajar exaggeration atau mengada-ngada ya, tidak harus apa istilahnya seperti benar-benar seperti dunia nyata gitu kan. Kita bisa mendapatkan efek yang lentur tadi, lentur tadi ya. Jadi kalau kalian lihat film animasi yang khususnya yang 2 dimensi ya, yang banyak exaggeration-nya, itu kan banyak banget gitu. Misalkan kayu itu, misalkan si Tom, saya ngasih contoh yang gampang ya, kalian nonton ya Tom and Jerry. Tom itu kan misalkan dia jatuh di lantai atau jatuh di kayu, itu kan kayu bisa tiba-tiba lentur gitu kan. Nah
itu membuat film animasinya jadi semakin menarik. Jadi contohnya misalkan seperti ini juga. Kita mau reflection, maksudnya kita refleksi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalian boleh jawab nih. Jadi kalau kalian lihat dari sini, kira-kira dari 4 itu tadi prinsip, ini prinsip apa kira-kira? Ada yang masih ingat nggak? Apa aja boleh? Kalau itu ada overlapping, oke. Ada lagi nggak? Close and stretch, oke. Jadi ketika membuat satu animasi pasti ada prinsip yang banyak di situ ya kan. Jadi nggak cuma satu aja. Ini juga kalian udah sebutkan udah ada 3 di sini. Nah kalau di sini kira-kira apa? Jadi gambar port ini. Ada pertanyaan? Oke. Dari semua prinsip yang sudah dijelaskan itu, prinsip animasi yang paling penting dalam film animasi itu apa? Sebenarnya kita nggak bisa ini ya, kayak paling penting itu apa gitu. Tapi kalau saya baca nih dari Disney, mereka tuh merasa bahwa yang paling penting itu squash and stretch. Karena kalau kalian juga melihat film-filmnya Disney ya, itu kayaknya kalau yang 2 dimensi atau bahkan yang 3 dimensi, itu kayaknya nggak mungkin mereka melupakan prinsip squash and stretch karena mereka banyak menggunakan benda mati yang dihidupkan. Kemudian kalau kalian nonton film Rapunzel nggak, apa yang rambutnya panjang tuh? Iya. Nah itu kan itu subtitle gitu ya. Nah itu kan sangat kaya dengan squash and stretch juga dan prinsip yang lain. Jadi squash and stretch itu dianggap oleh Disney adalah prinsip yang paling penting banget. Karena 12 prinsip ini juga sebenarnya datang dari orang-orang di Walt Disney. Jadi nanti kalian kalau kita nanti latihan gambar animasi, jangan lupa prinsip itu ya yang kalian gunakan. Tapi jangan lupa juga kalian juga bisa pakai prinsipnya. Hari ini kita udah belajar, nah minggu depan kita lanjutkan ke prinsip animasi yang lain. Terus saya mau kasih kalian PR. Ya. PR-nya itu kalian belum praktek nih, jadi kita prakteknya minggu depan sekalian menggambar. Tapi di sini prakteknya kalian coba nanti ya saya share link di quizzes ini untuk menjawab pertanyaan tentang 12 prinsip animasi. Jadi supaya saya tahu bagaimana kalian udah paham atau belum tentang materi yang sudah 2 minggu ini saya sampaikan. Oke, nah nanti kalau misalnya diklik, kalian akan ketemu link di quizzes ini. Mungkin buat kalian anak di kafe kalau praktek jarang kali ya pakai quizzes ya, biasanya kuliah teori. Tapi di sini coba sih kita pakai quizzes ya. Nanti kalian jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan, multiple choice. Kalian kerjakan sendiri aja. Kalau bingung kalian boleh open book kok, cari ya. Nah seperti ini. Tadi ada pertanyaan itu most, ketahuan jawabannya ya. The most used principle. Nanti kalian tinggal klik, terus bisa cari. Oke, terima kasih. Semoga kalian dapat sesuatu di perguruan kita hari ini. Ya. Jangan lupa minggu depan kalian bawa kertas sama alat gambar. Kalian mau praktek. Terus nanti ruangannya minggu depan di lab komputer ya, supaya kita bisa nyoba juga di komputer. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.